Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Ramli dengan NPM 2022 135 00226. Hari ini akan mempresentasikan untuk tugas mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu Dr. Huri Suhendri MPD dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika. Latar belakang, kemampuan komunikasi matematika merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika secara lisan, tulisan, dan presentasi visual. Indikator kemampuan ini meliputi kemampuan menghubungkan benda nyata ke ide matematika, menjelaskan ide dan relasi matematika, serta menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Namun berdasarkan studi pendahuluan dan wawancara dengan guru matematika kelas 7 SMP Negeri 4 Jakarta, diketahui bahwa nilai rata-rata ulangan harian matematika masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Nah, salah satu penyebabnya adalah pembelajaran yang masih bersifat konvensional sehingga siswa kurang terbiasa dalam mengemukakan peristiwa proses berpikirnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan model pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Pair Share atau TPS ini saya pilih sebagai alternatif karena dapat melatih siswa berpikir, berdiskusi, dan mengkomunikasikan ide matematika secara lebih aktif. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, ada siswa kesulitan menjelaskan konsep-konsep dalam dasar himpunan secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah sehingga siswa menjadi pasif. Siswa menghafal notasi atau contoh himpunan tanpa memahami alasannya. Kepercayaan diri siswa untuk mempresentasikan jawaban masih rendah. Diskusi antar siswa mengenai materi jarang dilakukan. Kemampuan komunikasi matematika pada materi himpunan juga belum menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini belum diterapkan secara optimal. Guru belum menggunakan strategi yang efektif untuk mendorong siswa mengomunikasikan ide matematikanya. Adapun batasan masalah ini diperfokuskan untuk pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Pair Share (TPS) terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa pada materi himpunan kelas 7 di SMP 4 Jakarta pada tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Rumusan masalahnya adalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terhadap kemampuan komunikasi matematika pada materi himpunan di kelas 7 SMP Negeri 4 Jakarta, dan tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terhadap kemampuan komunikasi matematika pada materi himpunan di kelas 7 SMP Negeri Jakarta. Manfaat penelitian adalah, secara teoretis adalah bermanfaat untuk membiarkan kontribusi pada pengembangan teori pembelajaran matematika. Secara praktek, hasil penelitian ini menjadi acuan untuk menerapkan model pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Terus, hasil penelitian ini dapat memberikan dorongan untuk siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pendapat, menjelaskan jawaban, serta berdiskusi matematika secara percaya diri. Pengertian kemampuan komunikasi matematika. Kemampuan komunikasi matematika adalah keterampilan siswa dalam menyampaikan ide, penalaran, strategi penyelesaian, dan pemahaman konsep matematika secara jelas dan sistematis. Indikator kemampuan komunikasi matematika ada 5 di sini menurut Fitria pada tahun 2022, yaitu adalah menjelaskan ide matematika secara lisan ataupun tulisan, menggambarkan pemahaman konsep melalui gambar, diagram, atau tabel, mengemukakan alasan atau argumen terhadap penyelesaian yang dipilih, memberikan tanggapan terhadap pendapat teman, menarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Pengertian selanjutnya adalah pengertian Think Pair Share atau TPS. TPS adalah model pembelajaran kooperatif yang memberikan siswa kesempatan untuk berpikir secara individu, berdiskusi dalam pasangan, dan membagikan hasil pemikirannya kepada kelompok lain. Indikator kemampuan komunikasi matematika. Indikator model pembelajaran tipe Think Pair Share atau TPS ini mencangkup beberapa tahapan utama. Yang pertama ada tahap think atau berpikir, di mana siswa diberi waktu untuk berpikir secara mandiri dan menuliskan gagasan atau solusi. Yang kedua adalah pair, siswa berdiskusi secara berpasangan. Dan yang ketiga adalah share,
dengan menyampaikan hasil diskusi kepada pasangan yang telah ditetapkan oleh guru pada kelompok yang ada di kelas. Penelitian relevan ini saya ambil dari sekian banyak, yaitu dari Fitria dan Waminton pada tahun 2022 dalam penelitiannya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif TPS terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa pada SMA swasta Markus Medan. Ada juga Nugroho 2024 dalam penelitian berjudul Implementation of Cooperative Learning Model Think Per Share in Mathematics Learning. Dan yang ketiga Rosalia 2023 dalam penelitiannya yang berjudul The Effect of Using Think Per Share to Improve Student Mathematics Communication Skill. Selanjutnya adalah kerangka berpikir, yaitu variabel bebasnya adalah X-nya itu adalah model pembelajaran Think Per Share, dan variabel Y-nya adalah kemampuan komunikasi matematika siswa. Hipotesis penelitian ini terhadap pengaruh yang signifikan pada judul saya, model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Jakarta. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira nomor 10, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen. Metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab atau akibat melalui perbandingan kondisi subjek penelitian sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Yang ketiga adalah desain penelitian. Menurut Ari Kuntot, pada tahun 2021, desain penelitian eksperimen merupakan rancangan untuk mengetahui hubungan sebab akibat melalui pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen dan perbandingan dengan kelompok kontrol. Desain ini menekankan pengendalian variabel luar serta penggunaan pretest serta post-test untuk mengukur perubahan akibat perlakuan. Yang keempat adalah populasi. Menurut Asrullah dan tim, pada tahun 2023, populasi adalah sekelumpulan elemen atau individu yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan dalam penelitian dan menjadi dasar wilayah generalisasi. Kelima ada sampel. Menurut Hidayat dan Purnomo, pada tahun 2021, sampel merupakan sejumlah anggota populasi yang diambil sebagai perwakilan untuk diteliti yang diharapkan dapat menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Sampel ini digunakan pada penelitian peserta didik kelas 7 A sampai di SMP Negeri 4 Jakarta pada tahun 2025 sampai 2026 tahun pelajaran. Yang keenam adalah teknik sampling. Menurut Hamizah 2024, Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purpose sampling berdasarkan populasi yang ada, diambil dari 36 peserta didik kelas 7A SMP Negeri 4 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026. Teknik pengumpulan data. Pertama adalah variabel bebas, adalah model pembelajaran konstekstual dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku dan jurnal. Yang kedua adalah variabel terkait, yaitu pemahaman konsep matematika yang mengumpulkan datanya dilakukan melalui tes tulis berupa 10 soal esai kepada peserta didik sebagai sampel penelitian. Kedelapan adalah instrumen penelitian kemampuan komunikasi matematika. A. Yaitu definisi konseptual. Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan menyampaikan ide dan solusi matematika secara lisan ataupun tulisan untuk menggunakan angka, simbol, aljabar, dan visual. Definisi operasional adalah kemampuan indikator melukiskan dan mempresentasikan benda nyata, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika. Hipotesis penelitian, yaitu HO sama dengan, di mana H1 sama dengan H1 lebih besar daripada H2. Keterangannya adalah H0 adalah tidak terdapat pengaruh model pembelajaran konstekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. H1 terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.